Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak Ibu, belajar PKN cerdas bernegara. Nah, kali ini ketemu dengan Ibu Pipi. Ibu akan menjelaskan materi lanjutan dari Kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Nah, minggu lalu kita udah belajar tentang hakikat dan teori kedaulatan, dan juga belajar tentang bentuk dan prinsip dari kedaulatan. Nah, sekarang kita akan belajar lebih lanjut. Silakan simak baik-baik ya. Oke, kita sudah masuk ke dalam peta konsepnya nih. Nah, Kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia, minggu lalu kita belajar tentang hakikat dan teori kedaulatan, lalu kita belajar bentuk dan prinsip Kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan sekarang Ibu menginginkan kalian untuk bisa lebih lanjut mengetahui bagaimana dinamika perwujudan kedaulatan negara Republik Indonesia, yaitu berkaitan dengan perkembangan demokrasi yang ada di Indonesia. Kita akan bahas lebih lanjut. Dan Ibu berharap kalian bisa melihat, oh ternyata dulunya kekuasaan dan atau kedaulatan di Indonesia itu dipegang oleh siapa gitu kan. Demokrasi yang seperti apa yang pernah ada di Indonesia. Nah, kedaulatan sendiri kita sudah tahu bahwa adalah kekuasaan tertinggi ya, kekuasaan yang berada di tangan rakyat biasanya, atau mungkin juga di tangan raja, di tangan Tuhan ya, berkaitan dengan teori kedaulatan yang sudah kita pelajari. Jadi kedaulatan ini berkaitan langsung dengan demokrasi. Demokrasi berasal dari bahasa Yunani, demos artinya rakyat dan kratos artinya kekuasaan atau kedaulatan. Dan demokrasi sering diibaratkan sebagai kekuasaan yang berasal dari rakyat. Nah, kita lihat ya, apakah benar kekuasaan itu berasal dari rakyat? Kita akan lihat perkembangan demokrasi yang ada di Indonesia. Nah, dinamika perwujudan kedaulatan negara Republik Indonesia. Jadi setelah kita merdeka, mengalami beberapa fase demokrasi, artinya mengalami beberapa demokrasi ya. Yang pertama yaitu demokrasi parlementer. Kedua, demokrasi terpimpin, dan yang ketiga ada demokrasi Pancasila. Berarti ada 3 demokrasi yang berjalan di Indonesia sampai saat ini. Nah, kita bahas dulu yang pertama nih, demokrasi parlementer. Jadi demokrasi parlementer ini ada setelah kita merdeka ya tadi, yaitu dimulai dari tahun 1945 sampai 1959. Nah, di sini Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 menetapkan bahwa sistem pemerintahan kita itu bentuknya adalah presidensial. Artinya di sini adalah kekuasaan yang besar itu di tangan presiden, walaupun memang kekuasaan tertingginya berada di tangan MPR. Nah, jadi dulu di dalam Undang-Undang Dasar itu ada pasal 1 ayat 2 yang mengatakan bahwa kedaulatan itu berada di tangan rakyat dijalankan oleh MPR. Namun dalam demokrasi yang dijalankan di sini seolah-olah itu berada di tangan presiden gitu ya, demokrasi parlementer. Nah, uniknya lagi pada demokrasi parlementer ini, selama lembaga MPR dan DPR ini belum ada atau dibentuk, jadi kewenangannya ini dijalankan oleh presiden, dibantu dengan penasehat dari Komite Nasional Indonesia Pusat. Gitu. Ya, dengan nasihat dari Komite Nasional Indonesia Pusat. Jadi intinya demokrasi parlementer ini lebih banyak mengarah kepada kekuasaan yang berada di tangan presiden. Gitu. Nah, demokrasi parlementer ini selanjutnya ya berkembang dan KNIP melalui badan pekerjanya mengajukan petisi kepada pemerintah yaitu agar para menteri kabinet bertanggung jawab kepada KNIP bukan kepada presiden. Nah, di sini berarti bahwa ada lembaga yang tadi ya Komite Nasional Indonesia Pusat menginginkan adanya menteri-menteri kabinet ini itu bertanggung jawabnya itu kepada KNIP gitu ya, bukan kepada presiden gitu. Kan presiden ini adalah sebagai eksekutif ya, sebagai presidensial, sebagai kepala negara, dan harusnya yang menjalankan pemerintahan itu adalah para menteri yang bertanggung jawab kepada KNIP ini gitu. Nah, untuk tanggal 14 November di demokrasi parlementer ini masih ya, Presiden Soekarno melantik kabinet pertama yang dilantik itu adalah Bapak Sultan Syahrir sebagai Perdana Menteri pertama. Nah, dengan dikeluarkannya maklumat presiden tersebut, jadinya demokrasi di Indonesia ini berubah dari yang awalnya sistem pemerintahan presidensil menjadi demokrasi yang parlementer.
Nah, selanjutnya adalah yang kedua tadi adalah demokrasi terpimpin. Kalau di demokrasi terpimpin ini, kita kembali kepada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, yaitu ya, jadi sebelumnya tadi ketika kita dimulai ada demokrasi parlementer, awalnya memang kita makainya Undang-Undang Dasar 1945 ya. Namun eh, seiring berjalannya waktu, kita juga menggunakan yang namanya Undang-Undang Dasar RIS dan juga ada Undang-Undang Dasar sementara gitu kan sampai dekret presiden keluar. Nah, di demokrasi terpimpin ini merupakan awal berlakunya dekret presiden tahun 1959. Jadi intinya di dalam dekret presiden itu kita kembali kepada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Berarti di sini, di dalam demokrasi terpimpin ini, banyak juga terjadi beberapa penyimpangan. Misalnya nih, dalam prakteknya, kecenderungan tidak berarah kepada undang-undang dasar ya, malah melainkan kekuasaannya bertumpu kepada presiden. Jadi seolah-olah terpimpin ini adalah pimpinan terbesar ya dalam negara itu di tangan presiden, bukan di tangan rakyat yang berdasarkan dengan undang-undang dasar tadi kan. Nah, selanjutnya dalam demokrasi terpimpin ini Presiden Soekarno dijadikan sebagai menjadikan berbagai lembaga negara di bawah presiden. Nah, artinya hal yang mencolok juga di sini dikatakan bahwa Presiden Soekarno menyatakan bahwa dirinya sebagai presiden seumur hidup. Nah, di sini adalah salah satu penyimpangan dari demokrasi terpimpin. Artinya, dalam demokrasi terpimpin ini harusnya bukan presiden ya sebagai pemegang kekuasaan tertinggi. Tapi tadi yang Ibu katakan di dalam Undang-Undang Dasar itu dikatakan bahwa kedaulatan berada di tangan rakyat dijalankan oleh lembaga yang disebut dengan MPR. Namun dalam pelaksanaannya Presiden Soekarno malah membentuk lembaga-lembaga di bawah naungannya gitu kan ya, di bawah presiden gitu. Nah, ini salah satu bentuk penyimpangan dari demokrasi terpimpin. Nah, sampailah kita pada demokrasi Pancasila. Demokrasi Pancasila ini adalah ditandai dengan masa Orde Baru ya. Tadi pada masa Pak Soekarno itu disebut dengan masa Orde Lama. Nah, pada masa Orde Baru ini Presiden Soekarno digantikan oleh Presiden Soeharto. Nah, ini amanatnya adalah Pak Soeharto ingin menjalankan pemerintahan di Indonesia ini berdasarkan secara murni dan konsekuen gitu. Artinya ingin dijalankan secara yang sebenar-benarnya ya gitu ya. Nah, selanjutnya kita lihat bahwa demokrasi pada masa reformasi. Nah, jadi kalau masa Orde Baru, masa demokrasi Pancasilanya itu juga mengalami berbagai penyimpangan ya. Misalnya salah satunya pernah kita pelajari di bab sebelumnya itu berkaitan dengan penyimpangan pada masa pemerintahan Orde Baru, seperti misal ada korupsi gitu kan, adanya apa namanya kekuasaan yang terpusat di tangan presiden gitu. Nah, kalau untuk demokrasi Pancasila pada masa reformasi atau yang masa sekarang ya dimulai tahun 1998, artinya demokrasi yang berkembang itu adalah demokrasi yang terus mengalami yang namanya perbaikan-perbaikan dan juga pembuatan peraturan-peraturan yang sesuai dengan perkembangan zaman. Nah, dalam satu negara diperlukan struktur lembaga negara yang dapat menunjang jalannya pemerintahan. Nah, jadi pada demokrasi Pancasila tadi ya sampai sekarang yang kita rasakan, kita butuh yang namanya lembaga-lembaga negara yang terus meningkatkan demokrasi yang ada di Indonesia. Kekuasaan yang berada di tangan rakyat itu dijalankan secara benar-benar ya berdasarkan dengan undang-undang yang ada. Makanya di Indonesia banyak sekali lembaga-lembaga yang menjadi apa ya pelaksana dari yang namanya Undang-Undang Dasar 1945 ini untuk bisa menjalankan demokrasi dengan baik atau menjalankan kedaulatan negara kesatuan Republik Indonesia ini dengan baik. Nah, itu ada lembaganya dari mulai MPR, Presiden, DPR, BPK, Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi, DPD, dan juga Komisi Yudisial. Nah, baiklah, inilah pembahasan terakhir di bab ketiga ini. Nanti Ibu akan minta kalian untuk menjelaskan lebih lanjut berkaitan dengan lembaga-lembaga negara yang sudah ada di sini. Kita akan mencari tahu bagaimana sih tugas-tugas dari lembaga negara ini dan juga bagaimana kekuasaan-kekuasaan mereka di Indonesia.
Oke, semoga apa yang Ibu sampaikan bermanfaat. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.